Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu APBN dan macam-macamnya. Perkenalkan, nama saya Sena Kristiani Girsa. Saya Masyata Saragi dari absen 19. Saya William Putra dari absen 32. Saya Benedik Daniel Trisna dari absen 5. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini sebelum kami menjelaskan apa itu APBN lebih dalam, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian APBN. Jadi, APBN adalah daftar sistematis yang berisi anggaran pemerintah dan belanja negara dalam kurun waktu 1 tahun. Oke teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan apa itu tujuan APBN. Tujuan APBN adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran yang menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kenegaraan. Lalu ada asas penyusunan APBN. Yang pertama ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini di dalamnya ada tentang meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Yang kedua, pajak penerimaan sumber domestik. Lalu ada asas penghematan. Setiap pengeluaran harus bersifat optimal dengan pendapatan meningkat dan pengeluaran menurun. Lalu yang ketiga ada penajaman prioritas pembangunan, yaitu anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Lalu yang keempat ada asas-asas dan undang-undang negara. Di dalamnya ada tentang Undang-Undang tahun 1945 pasal 23 menetapkan APBN yang disahkan atau disetujui oleh DPR. Yang kedua ada Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2003 tentang menjelaskan apa itu APBN, pengertian, definisi, dan bidang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di dalamnya itu ada dari Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 2023 tentang asas penyusunan APBN. Selanjutnya itu ada aspek anggaran. Aspek anggaran itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di pendapatan sendiri ada tiga. Yang pertama itu intensifikasi penerimaan anggaran dalam waktu dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga ini ada permintaan ganti rugi atas kerugian yang dialami negara dan pemungutan denda. Nah, di pengeluaran juga ada 3. Yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada terarah, terkendali, dan sesuai dengan kegiatannya. Yang ketiga, menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan produksi nasional. Fungsi APBN. Fungsi APBN dibagi menjadi 6. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilitas. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, pedoman pemerintah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, pedoman pemerintah untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai atau tidak. Yang keempat adalah fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran. Yang kelima adalah fungsi distribusi untuk memperhatikan rasa kepatuhan dan keadilan. Yang keenam, fungsi stabilitas untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip anggaran dibagi menjadi 3. Ada anggaran dinamis, anggaran fungsional, dan yang terakhir anggaran defisit. Anggaran dinamis dibagi menjadi 2. Ada dinamis absolut dan relatif. Dinamis absolut adalah tabungan pemerintah yang terus meningkat tiap tahunnya. Dinamis relatif adalah persentase kenaikan DTP meningkat, sedangkan persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan pinjaman luar negeri menurun. Anggaran fungsional, pinjaman luar negeri berfungsi untuk membiayai belanja pemerintah, bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Anggaran defisit dibagi menjadi 2. Pinjaman luar negeri dicatat sebagai sumber pembiayaan, bukan sumber penerimaan. Yang kedua, defisit anggaran dititip dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri. Siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Siklus anggaran pemerintah mencakup budget preposition, budget authorization, budget execution, dan accountability.
Pada APBN, siklus tersebut dirinci menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap perencanaan RAPBN yang mencakup perumusan arah kebijakan presiden dan prioritas pembangunan, penyusunan kebijakan dan kapasitas fiskal RAPBN, penyusunan pagu indikatif. Yang kedua, tahap penyusunan RAPBN meliputi pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR. Yang kedua, penetapan pagu anggaran. Yang ketiga, penyusunan RAPBN dan nota keuangan. Lalu ketiga, tahapan pembahasan RAPBN mencakup penyampaian RUU APBN, MK, dan himpunan RKKL. Dewan Pertimbangan Daerah memberikan pertimbangan secara tertulis kepada DPR terhadap RUU APBN dan MK-nya. Kemudian dilakukan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR, tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah, rapat kerja Komisi DPR, rapat panitia kerja, rapat tim pendaftar RUU APBN, rapat perhimpunan DPR. Setelah mendapat persetujuan DPR, RUU APBN disahkan menjadi UU APBN. Keempat, kalau ada tahapan penetapan RAPBN. Setelah keempat tahapan tersebut dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan APBN, tahap pencatatan dan pelaporan, dan tahapan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.